Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan. Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita beri sesuatu yang tertinggi bagi Tuhan. Mari kita memuji Dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah,
umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya Tuhan, nyata kuasamu. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dengan kerendahan hati Tuhan. Kami rindu hadirat Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan baru, agar kami sentiasa percaya pada Engkau Bapa. Oh haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
percaya pada Engkau Tuhan. Oh Yesus, Engkau yang kami sembah, Allah yang benar Tuhan. Kami percaya Engkau juru selamat kami Tuhan. Oh Yesus, ya Rabban Syiki, oh ya Rabban Syiki, Rabban, ya Rabban Syiki, Rabban. Haleluya Yesus. Allah Maha Kuasa, Anak-Mu dinyatakan dalam keagungan. Sebelum menanggung sengsara maut di atas kayu salib, berilah kami iman untuk melihat kemuliaan-Nya, supaya dikuatkan menanggung sengsara bersama Dia dan diubah mirip seperti Dia. Daripada kemuliaan ke kemuliaan, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil daripada kitab Bilangan, pasal 21 ayat 4 hingga 9, Bilangan 21 ayat 4 hingga 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah pada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga 33. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah
yang akan kukatakan. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Inilah Injil Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selama 6 hari yang lepas. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang terus-menerus memimpin kami di dalam ibadah ini, dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu pada pagi ini. Urapilah kami ya Bapa di surga. Berilah kami roh pengertian akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini, kami membuka hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami semua secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Dan pagi ini Tuhan kami berdoa khususnya penyampaian firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu ya Bapa di surga, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan message daripada Tuhan kepada jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah dan mulialah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema khotbah pada pagi ini ialah jadilah berkat bagi Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di sini di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara dan saudari dalam Kristus, apa yang kita mau Tuhan lakukan kepada kita pada musim puasa ialah Tuhan membimbing, mengajar kita untuk menjadi seorang yang dapat memberkati ramai orang. Sebab itu pertanyaan yang sederhana ini, mengapa kita harus menjadi berkat bagi Tuhan? Saya percaya bahwa menjadi orang Kristen adalah suatu kebanggaan kita di dalam Kristus, di mana kita menjadi orang Kristen yang dapat memberkati ramai orang. Oleh demikian, kita melihat beberapa alasan penting mengapa kita harus menjadi berkat bagi Tuhan, sehingga ramai orang akan memuliakan Bapa kita di surga. Hal yang pertama yang kita lihat di sini
ialah kita adalah anak-anak Allah. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saudari, alasan yang pertama kita harus menjadi berkat bagi Tuhan adalah kita ini adalah anak-anak Allah, atau dalam kata lain anak-anak terang. Dalam Yohanes 1 ayat 12 jelas kepada kita semua, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita lihat di sini penulis kitab ini Yohanes menjelaskan kepada kita bahagian ini. Untuk menjadi anak-anak Allah itu seseorang itu harus menerima pribadi yang agung ini, yaitu Yesus Kristus. Harus menerimanya dan akan menerima kuasa, hak, otoritas menjadi anak-anak Allah. Nah, saya percaya bahwa kita semua pada pagi hari ini, kita semua ini telah menerimanya, menerima janji daripada Tuhan. Dan apakah janji Tuhan itu adalah Dia memberi kepada Anda dan saya kuasa atau otoritas kepada kita menjadi anak-anak Allah. Jadi pada pagi hari ini kita semua adalah anak-anak Allah. Kita harus mengisytiharkan kepada dunia bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang begitu istimewa sekali dalam kerajaan Allah. Satu hal yang harus kita ketahui adalah ini adalah status kita, kedudukan kita dalam kerajaan Allah. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang juga menjadi milik Kristus. Dia adalah raja segala raja. Jadi pada pagi hari ini maka kita harus menyatakan kepada dunia atau kepada masyarakat hari ini di sekitar Anda, kita mau menjadi berkat kepada mereka. Kita mau supaya berkat daripada Tuhan itu yang ada, yang mengalir dalam kehidupan kita, kita mau supaya berkat Tuhan itu juga mengalir kepada semua orang di mana saja, dimanapun kita berada. Jadi biarlah mereka melihat bahwa kita ini adalah anak-anak terang, anak-anak Allah yang maha kuasa. Kita bersyukur. Ini adalah suatu kebanggaan kita di dalam Yesus Kristus. Bahwa kita mempunyai hak, otoritas yang hebat, yang luar biasa. Ini bermakna jikalau kita adalah anak-anak Allah, kita berhak, kita memiliki otoritas untuk mewarisi berkat-berkat daripada surgawi, daripada Allah yang kita mau berikan, kongsikan kepada semua orang. Jadi ini kita harus mengerti kedudukan kita pada hari ini sebagai orang Kristen, supaya orang melihat bahwa Tuhan bekerja, Tuhan bekerja melalui kita, dan Tuhan juga bekerja kepada mereka di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara dan saudari, kita bersyukur, kita memuji Tuhan karena Tuhan yang meletakkan kita pada kedudukan yang terbaik. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara harus memberitahu kepada dunia
bahwa saya adalah anak-anak Allah. Alasan yang kedua adalah kita adalah orang yang diselamatkan. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat menyatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperolehi pengetahuan akan kebenaran. Saudara dan saudari, alasan yang kedua mengapa kita harus menjadi berkat kepada semua orang adalah kita adalah orang yang diselamatkan. Kita bersyukur karena kita memiliki janji keselamatan daripada Tuhan Yesus. Kita memperolehinya melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita menerima keselamatan ini dan ini kekal di dalam kehidupan kita selagi kita percaya, beriman kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup kita kepada Dia sampai selama-lamanya. Oleh itu, kita harus menyatakan kepada dunia bahwa kita sebagai orang Kristen yang percaya, kita memiliki keselamatan ini. Kita mau kongsikan bagaimana orang yang telah mengalami pengharapan dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Kita mau memberkati orang lain melalui kehidupan kita yang sudah berubah, yang sudah mengalami pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saudari, kita mengalami perbezaan hidup pada hari ini. Berbanding sebelumnya, kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dalam kehidupan. Pada hari ini kita sudah memiliki keselamatan yang dianugerahkan, yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Dan kita mahu mengungsikan berkat dalam kehidupan kita, ya, kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan kepada semua orang. Pada musim puasa ini, kita berdoa agar Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Kita mahu memberkati ramai orang. Kita mau supaya apabila mereka mendengar perkataan Anda, melihat Anda, mereka melihat Tuhan Yesus yang nyata dalam hidup Anda. Inilah yang kita mau Tuhan lakukan kepada kita pada musim puasa ini. Saudara dan saudari, adakah Anda telah berdoa meminta agar Tuhan melakukan dalam hidup Anda dan memakai Anda untuk menjadi berkat kepada keluarga Anda, kepada rekan-rekan Anda, dan sebagainya. Orang-orang di sekitar kita sentiasa melihat kehidupan kita. Dan bagaimana kita menyatakan bahwa kita ini adalah orang yang diselamatkan, orang yang sudah dibebaskan, boleh memberkati, boleh menarik hati, perhatian mereka kepada Yesus Kristus. Inilah tanggung jawab kita, saudara dan saudari. Kita mau lihat perkara yang menjadi keutamaan kita pada hari ini. Kita membuang, kita menjauhi, menghindari perkara-perkara yang tidak bermakna, yang duniawi, hal-hal duniawi. Karena semua itu akan menghalang kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, perkara-perkara yang baik daripada Tuhan, supaya orang lain melihat berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Dan mereka juga mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan daripada saudara dan saudari. Alasan yang ketiga dan terakhir ialah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Haleluya.
bagian ini adalah hal yang menarik perhatian kita, atau hal yang penting yang kita melihat. Ada dua petikan di sini. Yang pertama adalah kita melihat dalam Kejadian bab 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Saudara dan saudari, di dalam Perjanjian Lama, ya, kita lihat ada seorang hamba Tuhan, yaitu Abraham, di mana Tuhan telah memanggil hambanya ini, dan Tuhan memberkati dia, dan Tuhan juga yang memberitahu kepada dia, engkau akan menjadi berkat. Kita lihat di sini bahwa Tuhan memanggil hambanya, yaitu Abraham, untuk menjadi berkat. Jadi bagaimana juga pada hari ini Tuhan juga memanggil saudara dan saudari untuk menjadi berkat kepada semua orang. Bukan saja kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi kepada semua bangsa. Ya, tidak memilih apa latar belakangnya, agama, suku, bangsa, dan sebagainya. Jadi Tuhan memanggil kepada Abraham untuk menjadi berkat kepada semua bangsa, dan seterusnya kita pada hari ini ya diberkati melalui hambanya Abraham. Jadi saya percaya bahwa kita semua juga ingin menjadi orang Kristen yang dapat memberkati kepada keluarga kita sendiri, kepada orang-orang di sekitar kita. Yang seterusnya di dalam Matius bab 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Salah satu cabaran kita sebagai orang percaya adalah yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Wah, saudara dan saudari, apakah maksud firman Tuhan di sini? Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi ini bermaksud bercakap tentang kehidupan kita, kesaksian kita, perbuatan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan. Firman Tuhan berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Berarti itu bercakap tentang ya kemuliaan Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang bercahaya, yang bersinar, sehingga orang melihat ya kemuliaan Tuhan yang ada pada kita. Dan apa yang dijelaskan selanjutnya adalah supaya mereka melihat apa perbuatanmu yang baik, dan seterusnya memuliakan Bapamu yang di surga. Kita menyatakan sinar kemuliaan Tuhan itu dalam kehidupan kita kepada semua orang, dan mereka melihat kehidupan kita, kesaksian kita itu, dan sehingga mereka sendiri memuliakan nama Tuhan, memuliakan Bapa kita di surga. Wah, mereka melihat, ya, mereka akan kagum, teruja dengan apa yang terjadi, apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita katakan kita dipanggil, ya, di muka bumi ini, pada saat ini menjadi berkat, berkat yang luar biasa, berkat yang daripada surgawi, supaya mereka lihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau supaya pada akhirnya mereka memuliakan nama Tuhan,
bukan saja mereka memuliakan nama Tuhan, tetapi salah satu kerinduan kita adalah mereka datang kepada Tuhan. Mereka akan mencari Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya daripada kegelapan mereka menemukan cahaya atau terang, yaitu Yesus Kristus, melalui kita sebagai orang Kristen. Ini tanggung jawab saudara dan saudari kita, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang kita perlu perhatikan secara lebih serius. Saudara, yang seterusnya adalah apa yang kita mau nyatakan di sini di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kita juga menyatakan berkat Tuhan itu melalui doa kita, melepaskan kata-kata berkat melalui doa kita. Pada musim puasa ini, saudara dan saudari, adalah satu kesempatan kita, adalah satu peluang yang baik kita berdoa, kita menaikkan syafaat, kita berdoa kepada semua orang yang memerlukan dukungan doa daripada Anda. Nah, kita mau supaya kita sentiasa mengeluarkan kata-kata, mengucapkan kata-kata yang positif, yang membangun kepada orang lain. Bukan kita menghakimi atau mempersalahkan atau menghukum orang lain walaupun dia bersalah. Seperti dalam cerita dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, yaitu di mana orang-orang membawa kepada Yesus itu perempuan yang didapati berzina. Ya. Dan tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan, kalau di sini tidak ada yang berdosa, ya, biarlah dia yang pertama melemparkan perempuan ini. Dan apa yang berlaku adalah tidak ada seorang pun yang melempari wanita ini. Yang tinggal hanya wanita ini dengan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, ya, Tuhan Yesus juga tidak menghukum dia. Tuhan Yesus mengampuni dia. Nah, saudara dan saudari, ya, kita mau supaya ya pada hari ini kita mau menggunakan kata-kata kita. Apa yang kita ucapkan adalah berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Filemon pasal 1 ayat 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Saudara hamba Tuhan yang sentiasa mendoakan kepada jemaat, kepada gerejanya, kepada orang lain. Ya, kita mau supaya mereka bertumbuh di dalam persekutuan iman. Ya, kita semua di sini sentiasa berpikir ya secara positif. Kita mau supaya mereka diberkati. Bukan saja saya diberkati, tetapi mereka juga diberkati. Jadi inilah ya tanggung jawab kita menjadi berkat kepada semua orang. Oleh itu saudara dan saudari, saya mau akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita menjadi berkat kepada semua orang. Biarlah kehidupan kita ini ramai orang akan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami belajar dan mempraktikannya, melakukannya dalam kehidupan kami. 3 perkara yang penting kami dengar, alasan mengapa kami harus menjadi berkat bagi Tuhan kepada semua orang di sekitar kami, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa saat ini supaya Engkau jamah, Engkau menyentuh, Engkau mengurapi setiap pribadi yang
ada pada pagi hari ini dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan yang meneguhkan hati kami, iman kami di musim puasa ini Tuhan, supaya kami akan terus mengalami kuasa Tuhan, mengalami kebangkitan yang besar secara rohani dalam kehidupan kami, supaya selepas ini Tuhan, kami akan bertindak dengan iman untuk menjadi berkat, sehingga ramai orang memuliakan nama-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Bapa di surga. Terpujilah dan mulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Terima kasih karena Anda setia mengikuti ibadah pada pagi ini. Baiklah, mari kita mendengar beberapa pengumuman gereja. Yang pertama adalah kelas baptisan. Puji Tuhan karena kita telah memulakan kelas baptisan ini pada minggu lepas. Bagi Anda yang tidak sempat mengikuti kelas baptisan ini, Anda masih berpeluang mengikuti kelas baptisan pada minggu depan, yaitu pada 20 hari bulan Mac 2021 bersamaan hari Sabtu, masa jam 8.30 hingga 9.30 pagi. Sebarang kemuskilan Anda mengenai kelas baptisan ini, sila berhubung kepada Padri. Pengumuman yang seterusnya adalah Padri ingin menyampaikan pengumuman rasmi daripada Archbishop kepada semua jemaat Tuhan mengenai kelompok sel. Archbishop mengumumkan bahawa beliau membenarkan semua gereja di seluruh diocese menjalankan kelompok sel. Bagaimanapun jumlah kehadiran dalam pertemuan kelompok sel hanya 50% sahaja. Ini berarti kita mengikuti apa yang telah ditetapkan kepada kita semua. Bagi Gereja Sumur Hidup Kuala Penyu, kelompok sel akan dimulakan pada bulan April. Sila bawa dalam doa Anda. Terima kasih. Baiklah, pengumuman yang seterusnya adalah tabung dana pembangunan gereja. Dengan penuh sukacitanya, Padri mendorong kepada saudara dan saudari untuk meneruskan sumbangan Anda kepada pembangunan gereja kita, dan Padri mahu mengumumkan kepada Anda semua, kita bersyukur karena kita telah memulakan
kutipan dana ini, pada minggu yang lalu kita telah mengumpul kutipan dana sebanyak Rp385. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Gereja Sumur Hidup Kuala Penyu dan juga Gereja St. Andrew Membakut. Dan juga bagi Anda yang berada di luar, Padi mendorong supaya kita bersama-sama untuk memberi sumbangan kepada tabung dana pembangunan gereja kita. Oleh itu jumlah yang perlu dikumpul ialah Rp99.615. Jadi kita yakin percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Kita berdoa agar Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati kita semua, ya, sehingga kita dapat mengumpul dana ini dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk Anda yang telah menyumbang. Terima kasih karena Anda memberi perhatian kepada pengumuman gereja pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Diserahkan yang tertinggi sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya, terpujilah namanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
bersyukur, bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi dariku.